Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan. Kita tetap sehat karena Tuhan selalu memberi kita kekuatan. Kita masih berada dalam seputar di mana kita baru memperingati kematian Tuhan Yesus, dan kita melihat bahwa kematian Tuhan Yesus telah membawa dampak yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Kesempatan ini saya ingin membagikan firman Tuhan yang Tuhan ingatkan pada saya waktu hari di mana Yesus itu bangkit, di mana ada perempuan-perempuan, mereka dikatakan mereka sedang pergi ke kuburan. Mari saya ajak kita lihat di dalam Markus pasalnya yang ke-16, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ketiga. Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Ayat 3 saudara perhatikan. Mereka berkata seorang kepada yang lain, ya, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Ini yang menjadi pertanyaan para wanita-wanita ini atau perempuan-perempuan ini. Persoalannya mereka sedang semangat mau pergi ke kuburan Yesus untuk meminyakinya. Namun dalam perjalanan mereka bertanya, siapa yang akan menggulingkan batu itu untuk kita? Itu pertanyaan. Mungkin itu juga terjadi pada kita hari-hari ini dalam kehidupan kita. Kita kadang bertanya, siapa yang akan menggulingkan? Atau siapa yang akan menolong kita menghadapi persoalan kita? Siapa yang bisa memberikan kita jalan keluar dalam kesulitan kita? Itu jadi pertanyaan banyak orang. Saudara perhatikan bahwa sementara mereka bertanya siapa yang akan menggulingkan batu itu, mereka tetap berjalan maju. Tidak ada satupun dari wanita-wanita itu berkata, kalau begitu kita pulang aja. Kalau gitu kita balik, kita panggil murid-murid laki-laki, Petrus atau Andreas atau siapa. Mereka yang punya kemampuan, punya tenaga yang kuat untuk bisa menggulingkan batu. Saudara lihat, tidak. Mereka tidak lakukan itu. Kenapa mereka tidak lakukan itu? Karena mereka punya pandangan yang optimis. Mereka selalu punya pengharapan. Mereka terus berjalan, makin cepat mereka berjalan. Mereka tidak mundur, mereka terus berharap kepada pertolongan yang hanya datang dari tempat yang maha tinggi, itu dari Tuhan. Perempuan ini selalu punya pandangan baik. Masalah yang mereka hadapi di depan, mereka nggak peduli. Yang penting mereka mau pergi ke kuburan, mau ketemu dengan, mau lihat Yesus. Mereka terus berjalan. Mereka tidak putus asa. Mereka tidak mengeluh. Mereka terus berjalan. Mereka selalu melihat terang dalam kegelapan. Selalu ada terang di dalam kegelapan. 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayat 13. Di sana dikatakan, mari kita lihat baca bersama-sama firman Tuhan. 1 Korintus pasalnya yang ke-10. 1 Korintus pasal yang ke-10. 1 Korintus pasal 10 ayatnya yang ke-13. 10 ayat 13. Di sana dikatakan begini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Pada waktu kamu dicobai,
Ia, perhatikan, pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu, apa saudara? Jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Luar biasa. Di saat kita dalam pergumulan, kita mungkin berpikir siapa yang bisa menolong kita. Alkitab berkata kalau kamu dicobai, pencobaan itu tidak akan melampaui batas kekuatanmu, batas kemampuanmu. Dan di saat kita dicobai, Alkitab berkata Allah, Dia adalah setia. Dia juga yang akan memberikan kepada kita jalan keluar. Dia yang memberikan. Hanya Allah yang mampu memberikan jalan keluar kepada kita. Pergumulan, persoalan, sakit, penyakit yang kita hadapi, percayalah Tuhan selalu memberi jalan keluar. Di saat kita datang kepada Tuhan, lihatlah saudara, akan ada cahaya di tengah kegelapan. Yang kedua, ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan mereka. Mereka sangat terkejut, luar biasa. Mereka tidak pulang oleh karena persoalan batu. Siapa yang menggulingkan batu itu? Mereka berjalan terus. Waktu mereka sampai di dalam kubur, waktu mereka tiba di kuburan itu, mereka melihat batu yang mereka persoalkan tadi itu sudah terguling. Wow, ini luar biasa saudara. Mereka sangat yakin, mereka berjalan terus, mereka tidak mundur sampai di kubur. Mereka lihat batu sudah terguling. Siapa yang lakukan itu? Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 13. Ayat yang ke-6 dikatakan di situ, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Artinya kubur itu sudah kosong. Kekecewaan mungkin terjadi di dalam diri perempuan-perempuan yang datang ke kuburan itu karena mereka tujuannya melihat Yesus, tapi Yesus tidak ada lagi di dalam kuburan itu. Memang Yesus punya tempat tidak di kuburan, bukan di kuburan. Orang yang memakai jubah putih berkata dia sudah bangkit. Kenapa Yesus keluar dari kuburan? Yesus keluar dari kuburan agar supaya Yesus bisa masuk dalam hidup kita, di dalam diri kita, supaya kebangkitan Yesus itu menjadi kemenangan atas hidup kita. Alkitab berkata kebangkitan Yesus untuk membenarkan saya dan saudara. Yesus bangkit, dia keluar dari kubur itu supaya saya dan saudara. Roma pasal 4 ayat 25 berkata supaya kita dibenarkan. Kubur itu menjadi kosong, bukti bahwa dia adalah Allah yang hidup, yang tidak bisa dibatasi oleh kubur itu sendiri. Dia adalah Allah yang maha kuasa. Dan dia dapat melakukan perkara-perkara yang belum pernah kita pikirkan. Karena dia Allah yang maha kuasa. Dia Allah yang maha bisa melakukan segala sesuatu untuk kita. Ayat yang ke-7 dan 8. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah pada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar berlari meninggalkan kubur itu sebab gentar dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun. Markus yang ke-20, Matius 28. Saudara lihat, Matius 28. Inilah berita sukacita yang karena mereka mendengar bahwa Yesus sudah bangkit, hati mereka tuh bersukacita. Ayat yang ke-8 dikatakan begini. Ini mengenai kebangkitan Yesus. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Waktu malaikat itu berkata bahwa dia telah bangkit, pergi beritahukan pada murid-murid yang lain. Mereka para wanita ini mereka lari, mereka dengan sukacita. Kebangkitan Yesus harus membawa sukacita dalam hidup saya dan saudara. Kenapa? Karena kebangkitan Yesus memberikan harapan baru buat kita. Dia ada
dan memberikan kita harapan-harapan baru. Percayalah, kebangkitan Yesus adalah kebangkitan untuk saudara dan saya, supaya kita hidup bersama-sama dengan Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Tuhan Yesus, aku berdoa untuk seluruh umat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan memberikan mereka kekuatan, kemampuan menghadapi pergumulan hidup. Mungkin ada di antara orang yang mendengarkan firman Tuhan ini yang berkata, siapa yang dapat menggulingkan batu itu? Yesus, Engkau adalah Tuhan. Bahwa tidak ada manusia mungkin yang bisa menolong kami. Tetapi Yesus Kristus Tuhan kami yang kami sembah mampu menggulingkan batu itu. Engkau mampu memberikan kami jalan keluar dari setiap persoalan kami. Tuhan, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi yang sakit, Tuhan Yesus sembuhkan jamah. Karena kami percaya oleh bilur-bilur-Mu semua penyakit kami sudah dipakukan di atas kayu salib. Dan Engkau telah menyembuhkan kami. Berikan jalan keluar setiap pergumulan yang sedang dihadapi oleh setiap orang. Siapapun kami Tuhan, Engkau Tuhan yang berkuasa melawat setiap umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kebangkitan-Mu, kebangkitan-Mu adalah kebangkitan yang memberi kami harapan-harapan baru. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.